On cam. Ayo guys, on cam guys. On cam. Ini kagak soal. Ini ada satu orang lagi nih yang belum on cam. Iya, si Davina. Bisa di on cam. Langsung mulai aja ya. Iya Kak, langsung mulai aja. Oke. Minasan, konbawa. Selamat sore semua. Gimana kabarnya? Baik Kak. Baik Kak. Capek nggak setelah mengikuti mapel hari ini? Lumayan Kak, Lumayan. Oke banget Kak, ya Allah tugas Jibun. Oke. Ya. Tidak, kakak cerita sedikit kondisi kakak lah. Nih, kakak jujur ya. Hari ini kakak tuh capek banget. Beneran. Karena apa? Nih. Karena hari ini kakak ada 3 mapel yang susah menurut kakak boleh bilang. Itu ada fisika, kimia, sama matematika. Kalian bayangin 3 mapel kalau udah satuin itu gimana? Pasti capek kan ya? Ini jadi capek banget tuh Kak. Bener. Belum lagi tugasnya. Nambah itu. Oke. Ya. Sebelum kakak mulai lebih lanjut, di sini ada yang belum kenal kakak nggak? Kalau belum, kakak perkenalkan diri lagi ya. Nama kakak Erwin Wu. Biasa dipanggil Erwin. Kalian boleh panggil kakak Kak Erwin. Selanjutnya, Kak Gali, Kak Yugo bisa memperkenalkan dirinya. Gali. Oke, yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Gali Aksara, biasa dipanggil Gali, dari kelas 12 IPA 1. Oke, Kak Yugo. Ya, perkenalkan nama saya Stefanus Yugo dari kelas 12 IPA 1 juga. Oke. Hari ini adalah hari pertemuan kedua. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ke materinya, kita berdoa dulu. Kak Yugo, bisa dipimpin doanya? Dosa. Mate kudasai. Hai, minasan, jubiste kudasai. Kasdo hajimete. Mae ni ishou ni oinori shimashou. Se no. Hai, owarimashita. Hai, minasan, kiyosuke. Right. Konnichiwa. Konnichiwa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Gali, silakan. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke. Sudah ke share screen kan? Belum, Kak Gali. Sebentar. Yan. Oke, sudah share screen? Udah Kak. Udah, Kak. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang origami. Yang pertama, kita akan membahas definisi tentang origami. Apa itu origami? Origami merupakan seni melipat kertas yang berasal dari Jepang.
Kata origami berasal dari bahasa Jepang, yaitu gabungan antara kata ori yang berarti melipat dan kami yang berarti kertas. Ketika dua kata itu digabungkan, ada perubahan sedikit, namun tidak mengubah artinya, yakni dari kata kami yang menjadi gami, sehingga yang terjadi bukan ori kami melainkan maksudnya melipat kertas. Saat ini kata origami dikenal dengan melipat kertas. Digunakan di seluruh penjuru dunia untuk menyebut seni melipat kertas. Selanjutnya ada sejarah origami. Bahan yang digunakan pada seni origami adalah kertas dengan warna yang berbeda-beda, di mana seni origami sudah ada cukup lama dan berkembang hingga sekarang. Dilansir dari buku tersebut, karya Iso Honda, sejarah origami diperkirakan bermula ketika manusia mulai memproduksi kertas. Produksi kertas terjadi pada abad pertama sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, Cina, oleh Taisai Lun pada abad ke-6. Cara pembuatan kertas dibawa ke Spanyol oleh orang Arab dan juga ke Jepang pada tahun 610 Masehi oleh seorang biksu Buddha bernama Dokyo dari Goguryeo, Semenanjung Korea. Dia memperkenalkan kertas dan tinta pada masyarakat Jepang di masa pemerintahan Kaisar Wanita Sukyo. Origami menjadi populer di kalangan orang Jepang sejak saat itu dan turun-menurun. Origami menjadi salah satu kebudayaan yang diakui orang Jepang dalam kepercayaan Shinto, yaitu kepercayaan yang dominan di Jepang. Pada zaman Heian, sekitar tahun 741 sampai 1191 Masehi, origami dipercaya telah digunakan sebagai penutup botol sake atau arak ketika upacara penyembahan di kalangan kaum biksu Shinto, wanita, dan anak-anak. Pada masa tersebut, origami dikenal dengan julukan orikata atau origata, orisiu, ataupun orimino. Zaman Kamakura, sekitar tahun 1185 sampai 1333. Bentuk origami yang dikenal sebagai noshi. Noshi berasal dari singkatan kata noshi awabi, yang artinya daging tiram tipis yang dijemur dan dianggap sebagai hidangan istimewa para orang Jepang. Noshi dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi siapa saja yang menerimanya. Pada masa itu, memotong kertas menggunakan pisau masih diperbolehkan. Peraturan zaman Muromachi sekitar tahun 1338 sampai 1573 Masehi. Penggunaan pisau untuk memotong kertas telah dihentikan pada zaman ini. Origami berkembang dan dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat golongan kelas atas dan golongan kelas bawah. Para samurai mengikuti ajaran Ise, sedangkan masyarakat biasa mengikuti ajaran. Origami dari masa ke masa menjadi begitu identik dengan kebudayaan Jepang dan diwariskan secara turun-temurun. Origami menggunakan kertas asli Jepang yang disebut washi dan menjadi bagian penting pada upacara adat keagamaan Shinto yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Kertas washi yang tadi telah disampaikan memiliki serat yang lebih panjang, tahan lama, dan tidak mudah lusuh atau robek. Washi juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang kertas di Jepang karena tidak mudah lusuh dan robek seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, manfaat yang dapat kita peroleh dari bermain origami yaitu melatih kemampuan mengikuti instruksi dan urutan. Kedua, menumbuhkan kemampuan menyelesaikan masalah. Ketiga, meningkatkan ketelitian dan fokus. Keempat, melatih kesabaran dan ketekunan. Kelima, mengasah ketangkasan dan koordinasi. Keenam, meningkatkan imajinasi dan kebahagiaan. Ketujuh, membantu memahami konsep matematika dasar. Selanjutnya ada jenis-jenis origami.
Jenis-jenis origami itu ada 3 macam, yaitu origami modular, lipatan basah, dan origami dasar atau pure land. Origami modular adalah teknik melipat kertas yang menggabungkan beberapa bentuk lipatan origami hingga membentuk sebuah model yang diinginkan dengan sempurna. Lipatan basah. Lipatan basah dipakai untuk membuat bentuk dengan garis tepian yang cenderung lebih lembut. Yang ketiga, origami dasar dan pure land. Origami pure land bisa dibilang jenis lipatan yang sangat dasar dan paling umum dikenal dan dibuat orang. Teknik lipatan jenis ini hanya menggunakan selembar kertas berbentuk persegi untuk membuat sebuah model tanpa tambahan teknik lain seperti pengeleman atau pemotongan. Yang keempat ada origami teselasi. Teselasi adalah penyusunan beberapa bentuk dengan teratur secara sempurna tanpa celah sehingga membentuk suatu pola layaknya sebuah rajutan. Teselasi bisa terdiri dari 2 atau 3 bentuk lipatan. Yang kelima ada origami arsitektual. Origami arsitektual memiliki bentuk 3 dimensi dengan melibatkan teknik pemotongan dan umumnya menggunakan jenis kertas yang lebih tebal. Ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk origami yang dapat kita buat. Ada mulai dari kelinci, gajah, paus, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan umum dari origami. Selanjutnya, apakah adik-adik sudah gunting? Sudah, Kak. Oke. Yang pertama kita akan melakukan praktik cara membuat origami dari kupu-kupu. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Yugo. Hai, oke siap. Kali ini saya ingin ngasih lihat cara buat kupu-kupu pakai kertas origami. Sudah pada siap belum kertas origaminya? Iya. Oke, kalau udah siap, pertama-tama kita lipat bagi 2 dulu seperti ini. Gimana ya? Oke, kameranya nggak? Bentar. Nah, nih, seperti ini ya. Bentar, ngelek. Sebentar ya teman-teman, mungkin Kak Yugo lagi ada masalah teknis, jadi kita tungguin sebentar lagi ya. Gak apa-apa, Kak. Mungkin sembari menunggu Kak Yugo bisa dibaca-baca dulu langkah-langkahnya. Atau enggak tadi mungkin ada yang mau nanya-nanya gitu, atau ada yang belum ngerti dari materinya, tanya-tanya aja nggak apa-apa. Nanti mungkin Kak Gali atau Kak Erwin atau Kak Yugo bisa jawab. Betul. Tes. Ada nggak? Ada Kak Yugo. Ada Kak Yugo. Ngelek. Ayo Kak, mungkin bisa dimulai sekarang. Oke, siap. Ngelek gini ya? Aneh dah. Yaudah, pertama kita siapkan origaminya dulu. Sudah siap kan? Kalau udah pada siap, pertama kita lipat bagi 2 dulu seperti ini. Nggak kelihatan tuh Kak, bisa ditunjukin nggak ke kamera? Makanya itu dia. Nggak kelihatan nggak? Nih, kan begini. Kita lipat kedua.
Udah kelihatan belum? Udah kelihatan kan? Iya Kak, udah kelihatan. Oke, siap. Kalau udah dilipat, kita buka lagi. Lalu dari atas ke bawah sekarang. Gue malah warna pink. Udah ya nih. Dari atas ke bawah. Udah. Kita buat segitiga dari sisi diagonal sini sama sisi diagonal sini. Oke. Kita buat jadi segitiga. Ya, kalau udah, kita buka lagi. Lalu dari sisi diagonal sini ke sini kita buat segitiga lagi. Gimana cek bedainnya ya? Coba nanti ya, disuruh tunjukin. Coba tunjukin ke kameranya kalau udah. Nanti bentuknya gini, lipatan semuanya. Semua diagonal ada. Iya, mantap. Pokoknya semua diagonal ada ya. Nah, kalau udah semuanya, bagian ini kan, ini misalnya gini nih, segi gini kan, bagian lurusnya. Nah, ini kita ambil bagian sini nih, tengah-tengah dari diagonal plusnya itu, bagian sini ya nih. Gimana? Ini pokoknya bagian Hanya sini. ditunjukin aja Kak. Oh ya. Gini bukan Kak? Seperti ini nih jadinya nih. Aku jadi grogi. Aku jadi grogi cuy. Salah Kak. Kak, santai aja Kak. Tapi gue panas. Nah nih seperti ini jadinya nih. Kalau dilipat kayak tadi saya itu. Oh begitu. Coba Kak ulang Kak. Oke, siap. Bagaimana? Ini kan begini. Kita ambil bagian sini ya nih. Kita dorong ke dalam. Seperti ini. Sip. Ya, susah tuh. Lagi balik nggak sih? Bisa. Gini Kak. Iya benar-benar. Habis itu selanjutnya yang sini juga kita dorong. Ini salah ya. Konyol dah. Oh bener ya. Udah benar-benar aja. Udah nih Kak, diapain lagi nih Kak? Tak benar. Mau Mungkin Kak Gali atau Kak Erwin mungkin bisa bantu. kita lanjutin ke yang selanjutnya dulu aja kali. Yang ini kita simpen dulu. Tentang membuat katak dulu deh. Yang bikin dulu. Mana Erwin? Oh ya, Erwin. oke. Bisa dimulai ke Erwin. Oke. Oke, kita akan buat kata aja ya. Kita loncat dulu yang buat kupu-kupu. Siapin kertas lagi nih, yang baru ya. Sudah? Sudah Kak. Udah Kak. Oke. Awal-awal kalian bikin lagi apa? Yang kayak tadi si Kayugo itu.
bikin garis vertikal sama horizontal. Ya. Coba Kak Erwin sambil ditunjukin dong kertasnya. Gini. Sulit lagi. Sudah? Iya Kak, bisa dilanjut. Oke. Habis itu kalian giniin, nih. Habis itu bikin apa namanya? Dilipat segitiga siku-siku. Begini. Udah Kak, bisa lanjut. Sudah? Habis itu lakukan lagi yang sama apa di sisi sampingnya juga, lakukan hal yang sama gitu. Jadi gini. Maaf Kak, bisa diulang? Diginiin, awal diginiin kan. Terus keduanya diginiin lagi nih, sisinya nih. Jadi gini. Sudah? Sudah. Besok kayaknya lipat lipat ke bawah. Pas nih ya, di tengah garis-garis ini. Sudah? Kak, bisa dilanjut. Oke. Habis itu lakukan hal yang sama kayak tadi Kak Yugo. Dibikin apa? Bentuk segitiga. Sudah? Ini segitiga nih. Sudah? Tunggu sebentar Kak, ini agak susah. Iya sih tadi ini kayaknya bagian yang agak tricky, agak susah juga. Emang agak susah di sini. Coba Kak Erwin mungkin bisa diulang lagi pas lipatan yang langkah ke-7. Ke-7. Ini. Maaf, langkah ke-6 ya. Langkah ke-6. 6. Gini. Kan gini. Pertama kalian lipat segitiga nih ya. Terus lipat nih yang sini punya nih. Terus kan segitiga nih. Ininya nih, ujungnya nih. Dilipat ke samping nih. Nah, lakukan juga sebaliknya nih. Di sisi sebelah sama. Terus jadi kayak segitiga jadi.
Oke kan, mungkin bisa dilanjut lagi. Lanjut. Nah, yang sebelah sini ya nih, lakukan yang kayak tadi. Sama, bikin kayak gini, segitiga. Udah kan, mungkin bisa dilanjut. Udah. Oke. Habis itu nih, sininya nih, sini. Apa yang namanya? Ini lipatan sini dilipat ke dalam. Nih kayak gini. Ini nih. Nih. Lipat ke dalam nih. Sebelahnya sama juga ya. Nih, gini nih. Gimana? Yang bawahnya juga digituin nggak ya, Sama, Kak? sama. Semuanya. Semua sisi jadinya. Semua sisi. Gimana kak? Nih. Ini kan sini kan, dilipat ke atas. Oh, Oke. Semua sisi yang papat nih ya. Sudah? Sudah ya, kita lanjut ya. Habis itu nih, ini nih, dilipetin lagi, lipetin keluar. Nih, gini nih. Kan gini, awalnya gini kan, lipetin keluar. Nah, jadi gini. Paham? begini kak. Gimana? Gini. Begini nih. Ntar ini apa? Ntar ini yang jadi kakinya nih. Oke. Habis itu nih ya, kan gini, dibalik. Dibalik, lipat apa? Lipat segitiga. Bentar. Maaf Kak, bisa ditunjukin? Ya, bentar. Gini. Lipat segitiga nih. Kan gini, lipat ke dalam. Oke. Habis itu ini, atas sininya nih, dilipat ke bawah. Ini. Nih. Aduh, kan itu ada suara tahu bulat ya. Iya. Lagi lewat. Super deh. Dia lipat ke bawah ya. Maaf Kak, itu lipatnya ke arah mana ya? Ke arah kakinya atau ke atasnya? Ke arah bawah nih, bawah. Oke nih. Ke arah segitiga tadi nih, segitiga ini. Ke bawah jadi. Nah, iya. Habis itu nih. Ini nih. Ininya nih,
dimasukin ke dalam. Kan ini ada lubang nih. Ini ada lubang nih. Dimasukin ke dalam. Nah, iya bener. Kak Risa bener tuh. Udah jadi, Kak. Ya, belum masih lagi. Masih. Udah semuanya kan? Nah, habis itu nih. Kan gini, dibalik lagi, dilipat setengah. Jadi gini nih. Dilipat setengah. Sudah? Ambil lipat setengah. Apa? Gimana? Ini nih. Kan gini ya kan? Dilipat setengah. Bagian bawahnya dilipat setengah. Jadi begini. Iya benar, jadi gini. Nih, habis itu ini step terakhirnya. Ini bagian ekornya dilipat lagi. Nih. Dilipat lagi, lipat keluar. Nah, setengah nih. Dilipat ke atas. Yang tajamnya, Kak. Bagian tajam ininya yang dilipat ke atas. Bukan, bagian ekornya. Ini ekornya kan? Itu kepalanya, ekornya ini ya, yang tumpul. Ininya. Iya. Dilipat ke atas. Gimana caranya? Nih. Kan gini, ini setengahnya kan. Ini ekornya kan, setengah. Terus ini dilipat lagi nih. Jadi nih. Iya benar gitu. Udah jadi kataknya. Udah kan? Bisa lompat, Kak. Bisa. Cobain. Ditekan bagian belakangnya. Kita lompat ya. Oke, sudah selesai ya ini katanya. Oh, si Fran udah no. Oke. Kak Yugo, silakan dilanjutin lagi bikin kupu-kupunya. Hai minasan semuanya, saya minta maaf atas kelakuan saya tadi. Saya akan ngasih tahu cara buat kupu-kupu lagi sekali lagi ya. Semuanya udah siapin origaminya kan? Satu lagi. Dari ulang. Kita dari ulang. Oke, kita mulai ya. Pertama kan kayak tadi, kita lipat dulu bagi 2. Terus kita buka lagi. Lalu dari atas ke bawah. Kita buka lagi. Lalu kita buat segitiga. Dari bagian sini ke sini. Buka lagi, lalu dari bagian sini ke bawah lagi kita buat segitiga lagi. Pokoknya semuanya ada garis diagonal semuanya cok. Nah, jadi ya seperti ini. Oke, sudah. Kita lipat segitiga seperti ini kan. Lalu
ternyata yang ditekan bagian ini ya nih, yang nonjol ini. Nah, bagian sini ya nih. Oke, ini. Nah, seperti ini jadi ya. Lalu kita tekan juga bagian ini kalau udah. Nah, jadinya segitiga seperti ini. Kita rapiin dulu. Ulang. Kita tekan ya kan. Nah, jadi yang gini. Ya, nice. Lalu kita lipat bagi 2. Kalau bisa rapi ya. Ini saya nggak rapi lagi. Kita lipat, dan lipat. Ya, jadinya ada 4 begini tuh. Nah, udah belum? Kalau udah, yang bagian kebukanya kita gunting. Jadi tumpul. Serasa mau diganti gimana? Nah, jadi gini. Bisa diulang nggak, Kak? Saya agak susah. Oh, alright. Pertama gini kan, ya kan, kotak gini kan. Nah, ini kita tekan bagian nih dari sini ya. Ini yang saya pegang nih, telunjuk jarinya. Iya, jari telunjuk. Ini kita tekan biar jadi segitiga seperti ini. Buka gerasi dulu. Dan lalu kita bagi 2 kan. Kita bagi 2 seperti ini. Lipat bagi 2. Bagian yang kebukanya, ini yang bisa kebuka, itu kita gunting. Di bagian ujung sini. Iya, bagian yang bisa kebuka ini. Kita gunting semuanya. Kita gunting tumpul gini. Nah, kalau udah, kita buka lagi. Nih, kita buka lagi. Lalu kita lipat seperti ini. Ambil satu aja nih. Ambil satu. Kita lipat seperti taruh. Nah, kita lipat ke bagian garis tengah-tengahnya ini. Ambil satu aja. Kita lipat seperti ini. Ya. Yang satunya juga seperti yang ini kanannya. Pasin sama tengah-tengahnya. Nah, kalau udah, bagian yang mana ya? Bagian ini nih, belakangnya kita lipat sampai bagian sini. Sampai ke depannya seperti ini. Nih, kelihatan nggak sih? Kan begini kan? Ini yang bagian belakangnya nih, kita putar dulu karena. Nah, ini sampai sini nih.
Susah kak, susah ulang dong. Oh ya. Dari bagaimana? Ini kan segitiga nih. Segitiga kan? Tadi udah digunting juga kan? Nah ini kita ambil bagian satunya nih, lipat seperti ini ke tengah-tengah. Udah? Yang satunya juga. Nah ini bagian belakangnya. Ya kan ada tuh bagian belakangnya. Ini kita lipat sampai ke bagian sini. Seperti ini. Ini kita ambil belakangnya. Taruh dulu. Lihat. Mana coba lihat Karisa tadi. Ya pokoknya ini. Aduh. Terus itu bagian yang ujungnya tadi si apa Angel? Bagian yang nonjol ini nih. Bagian yang ini kita lipat. Jadi sih sebenarnya. Jadi kuku. Nah, ini tadi saya buat pas latihan ya gitu dah. Jadi bagus banget tuh kak hasilnya kak. Harga tahu swasta. Yugo kok punya saya kayak ketupat Kak Yugo. Kayaknya saya salah. Aja bro. Aduh, Kagali ini suka ngelawak. Udah jadi belum, Angel? Angel udah jadi belum? Dilipat seperti ini. Biar kebentuk. Nah itu tuh jadi tuh Karisa. Masalah sampai habis, Nah gitu aja. Ya, nice banget, mantap. Gimana, gampang nggak buat kupu-kupu atau susah? Gampang. Siap. Ini kan bisa buat hiasan nanti di rumah. Ini budaya dari Jepang, origami. Saya silakan lagi kepada Kak Erwin, silakan. Oke. Gimana tadi? Seru nggak bikin origaminya? Wah seru banget ya kak. Nggak ada. Ini emang ya agak susah, agak tricky Ya. gitu, agak Emang, ya. emang agak tricky. Kita harus tahu triknya aja, bikinnya gimana. Tahu triknya tuh udah ya easy lah. Lebih enak offline nggak sih Kak? Bener, enakan offline. Iya lebih gampang offline Kak. Kalau Online gini susah banget jelasinnya gimana. Kita langsung, karena materi udah selesai, kita langsung tutup aja ya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau tanya-tanya gitu nggak? Ya, Atau ada yang belum paham gitu materinya tanya-tanya aja. Ya tentang origami, budaya Jepang. Kak Gali siap menjawab. atau ada masukan minggu depan mau bahas kebudayaan Jepang tentang apa Siap, yang benar menarik. sekali. ya. Oh iya bisa itu. Mungkin minggu depan kalian mau bahas apa nanti kita Bahasa itu. tinggal atur Cara lagi belajarnya jadwalnya. gimana gitu. Iya, Biar nggak bosan. Jadi, Mana nih?
Sebenarnya gimana nih tadi bikin origaminya susah apa gampang? Kalau yang katak kayaknya agak susah, gampangan yang kupu-kupu sebenarnya. Lumayan kak stepnya. Iya sih ya tadi pas bagian yang origami katak itu emang banyak ya langkah-langkahnya. Ini sih lebih simpelan yang kupu-kupunya sih. Gimana Kak Risa? Bikin origaminya tadi? Lumayan kak. Susahan yang mana? Kupu-kupu atau katak? Yang katak sih. Tapi hasilnya worth it. Iya bener, bener sekali. Bisa lompat kak. Iya emang bisa lompat. Kupu-kupu juga bisa terbang kalau hidup. Ya kalau hidup. Ayo gimana mungkin yang lain Kak Ifran gimana Kak Ifran tadi bikin origaminya? Iya Ya jadi di Kaipan diam-diam aja. kupu-kupu mah katak. Kalau saya lebih gampang yang katak ya. Kalau itu tadi jadi pesawat Ultraman nih. Aduh, saya merasa gagal ngajarinnya. Beneran jadi Ultraman yang kupu-kupu. Si Kagali jadi ketupat. Masih penting saya tidak berbentuk kupu-kupu sama sekali. Iya nih pada macam-macam jadinya. Kan kupu-kupu tuh hewan yang sangat indah loh. Gimana nih yang lain nih? Ada Monica, ada Devina, ada Belva. Gimana nih tadi bikin origaminya susah apa gampang? Ke Belva mungkin Lumayan susah. gampangan yang mana? Yang katak sih. Katak Waduh, katak lagi ya. go. Katak go. 2-1 go, 2-1 nih. Kupu-kupu tuh mudah. Easy peasy lemon squishy udah itu win. Ayo gimana nih Monica? Ayo Monica tadi bisa nggak bikin origaminya? Halo Monica bisa dengar suara aku? Emang kok mixnya rusak? Oh mic-nya rusak ya. Gimana tadi bikin origaminya susah apa gampang? Bisa yang mana? Gampang yang mana? Bisa ceritain lah. Diketik boleh. Iya diketik aja nggak apa-apa. Kan mic-nya rusak kak. Iya. Oke, mungkin Monica lagi ngetik ya. Mungkin kita sekarang ganti lagi ke Davina ya, Davina. Davina gimana tadi bikin origaminya? Susah. Susah yang mana nih Davina? Sama-sama susah. Dua-duanya susah. Nah lo, Kak Erwin, Kak Yugo. Pengajarnya nih gimana sih pengajar Kak Yugo, Kak Erwin? Ya mau gimana ya? Wah ini tadi kata Monica susah Kak. Saya tadi mau nanya tapi nggak bisa. Nah lo. Duh, Tadi kayaknya kecepatan ya. Ke kakaknya nerangin ya. Gimana nih? Gimana Monica tadi kecepatan ya, jadi nggak bisa nanya ya. Nah iya katanya kecepatan. Mungkin nanti Kak Erwin, mungkin Kak Yugo kalau ngajar di pertemuan selanjutnya mungkin nanti bisa di slow down lagi ngejelasinnya, dipelanin lagi ya. Oke.
Mungkin untuk pertemuan kali ini materinya sekarang cuma origami. Dan sebelum kita nutup pertemuan hari ini, aku mau ngambil dokumentasi dulu buat absen hari ini. Oke, mungkin bisa di on cam dulu semua. Oke, sebentar ya. Oke, aku ambil ya gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Mungkin untuk pimpin doanya untuk penutupan, Kak Yugo bisa dipersilakan. Hai, minasan, junbi shite kudasai. Naze nara katsudo wa owatte wasu no de issho ni oinori shimashou. Se no. Hai, owarimashita. Minasan kiotsuke. Right. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, makasih semua yang udah ikut pertemuan kali ini. Bisa yang mau live bisa di live. Untuk pengurus mohon untuk stay dulu. Kita ada pembahasan lagi. Ya mungkin adik-adiknya mungkin yang mau live boleh ya. Makasih Kak. Iya, sama-sama Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Iya, Kak. Sama-sama. Hai. Sama. Makasih udah join. Sama-sama. Terima kasih.